Belum hadir ya? Oke. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ketua kelasnya belum hadir ya di sini ya? Oke, kalau belum hadir, gimana? Sudah hadir ketua kelasnya? Oke, sambil nunggu, kita akan memulai kembali perkuliahan kita yang pasca UTS. Jadi, pertemuan ke-8 ya, sampai ke-14 gitu. Kalau kita pakai terminologi minggu perkuliahan, ini adalah minggu ke-9. Jadi kalau minggu ke-8 itu UTS gitu. Oke, apa aja yang akan kita bahas selama perkuliahan pasca UTS? Nah, itu akan merefer ke rancangan pembelajaran semester tahun lalu. Jadi saya akan share kembali RPS kita yang pernah di share di e-learning. Layarnya sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, oke. Ya, sudah ya. Oke. Ini RPS kita. Jadi kalau kemarin di soal UTS kalian melihat ada CPL, CPM gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang diharapkan bisa tercapai gitu kan. Jadi kalian akan belajar mengenai prinsip dari geologi teknik gitu. Kemudian sifat-sifat ya, atau lebih pas itu sebenarnya disebut properti ya. Jadi properti keteknikan dari material gitu. Nah, kemudian nanti ya bahasan kita akan banyak sekali berkaitan dengan kegiatan konstruksi gitu untuk pasca UTS. Kalau yang pra UTS itu kalian sudah belajar tentang apa gitu ya yang dimaksud dengan batuan gitu. Kemudian tanah itu seperti apa. Nah, properti fisik gitu ya. Kemudian mekanik dari batuan atau tanah itu seperti apa. Jadi kalian lebih banyak berfokus pada karakteristik gitu ya, intrinsik dari materialnya gitu. Nah, the next-nya itu adalah bagaimana pengetahuan dari batuan dan tanah tersebut itu kita jadikan pertimbangan di dalam kegiatan rekayasa. Nah, kalau kita lihat kembali di RPS kita, nah itu ada beberapa yang akan kita bahas ya. Ini sudah kita lewati ujian, kemudian nanti akan ada tentang air tanah ya. Kemudian nanti ada pondasi gitu ya, ada bendungan gitu. Ada slope stability gitu, ada terowongan juga gitu ya. Kemudian ternyata material juga bisa kita gunakan sebagai bahan konstruksi gitu ya. Jadi dia tidak hanya dipotong gitu ya atau dipadatkan, tapi juga bisa digunakan. Kalau kalian lihat tukang bangunan itu suka pakai split ya, andesit yang sudah dipotong-potong gitu kan. Kemudian nanti dijadiin buat jalan ya, atau bongkahan yang lebih besar gitu ya buat pondasi gitu. Nah, kemudian ada juga proses atau bahaya. Nah, ini kalau buat yang sudah pernah mengambil mitigasi bencana, ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Ada gempa gitu ya, kemudian ada eruption, landslide gitu, subsidence gitu. Termasuk juga apa propos mitigasi ya. Jadi itu dibahas gitu ya, satu pertemuan saja. Nah, ini juga yang sangat penting ya, yaitu
geological investigation, ya, investigasi. Jadi kita menyelidiki tanah atau batuan kita. Nah, dalam rangka apa gitu kan? Kalau kalian sudah pernah mendengar istilah drilling gitu ya, nah itu adalah salah satu bagian investigasi. Tujuan drilling kalau di migas gitu kan, itu kan kalian juga pasti pernah gitu ya melihat hasil bor-bornya ya, keluar litologi gitu ya, atau bacaan-bacaan dari gamma ray gitu ya, buat menentukan reservoir gitu kan. Nah, intinya kan kita menyelidiki sebenarnya. Di geologi teknik juga ada. Ya, nanti ada pemboran geologi teknik. Dan tidak hanya pemboran geologi teknik, ada banyak. Nah, kemudian ini yang terakhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah geologi teknik, yaitu pemetaan geologi teknik. Ya, jadi pemetaan geologi teknik apa sih bedanya dengan pemetaan geologi gitu kan? Nah, sama atau beda? Nah, itu juga akan kita bahas. Kalau kita lihat urutan materinya gitu ya, alur yang akan kita sampaikan semua akan merangkum materi tersebut gitu ya, tetapi mungkin tidak akan berurutan ya. Terkecuali dengan investigasi dan mapping geologi teknik itu tetap akan di akhir ya, di pertemuan ke-13 dan 14. Nah, tetapi yang bangunan rekayasa gitu ya, kemudian di sana ada groundwater aspek gitu ya, itu mungkin akan tukeran karena berkaitan dengan pengisi materinya nanti berbeda ya. Ketua kelasnya sudah hadir di sini? Sudah, Pak. Hadir, Pak. Oke. Jadi gimana kesimpulan dengan Pak Imamnya? Tadi pagi karena kemarin masih itu, Pak, masih Sabtu Minggu, jadi baru sempat saya chat tadi pagi. Sampai sekarang masih belum dibalas. Mungkin nanti saya follow up lagi, Pak. Oke. Ya. Kalau kita lihat urutan materinya harusnya hari ini tentang air ya, dan di sana ada Pak Imam ya yang akan mengisi. Jadi kita akan loncat ke materi berikutnya ya, tentang pondasi dan dam. Dan nanti ada overview jenis-jenis kegiatan rekayasa. Dan nanti di pertemuan ke-12 ya, itu tanggal 12 Januari mungkin ya. Ya, pertemuan ke-11, 12 Januari, itu kita akan membahas tentang tunnel terlebih dahulu, gitu ya. Jadi, itu berkaitan dengan ada nanti guest gitu ya, yang akan saya datangkan, yang sudah punya beberapa experience di bidang tunneling gitu ya, yang bisa mengisi sesi 1 kali gitu di pertemuan ke-11 gitu. Jadi kalau pertemuan ke-9 ini ya, yang groundwater-nya, ya itu nanti akan kita tunggu infonya dari ketua kelas. Nah, Pak Imam bisa mengisi di tanggal berapa gitu ya. Jadi kita akan lihat materi berikutnya dulu ya. Nah, yang akan kita bahas berkaitan dengan ini, tekan ini. Oke, itu untuk RPS. Jadi saya mengingatkan kembali ya. Dan yang kedua, kita akan juga cek kontrak perkuliahan ya. Ini saya udah mengumpulkan tanda tangan dari mahasiswa nih ya. Artinya kita komit bareng gitu ya untuk sama-sama menaati peraturan perkuliahan. Nah, ini tolong coba saya lihat dulu ya. Mahasiswa yang sudah masuk berapa? 107. Oke. Ya, jadi begini ya. Masalah kontrak perkuliahan gitu. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kuliah itu mahasiswa wajib untuk tap in di SIUP. Nah, kalau dia lupa itu akan tetap alpa gitu. Nggak ada ceritanya dia lupa terus nyuruh dosen untuk merubah menjadi hadir gitu ya. Jadi tap in itu tanggung jawab mahasiswa.
Kalau dia lupa, resikonya jadi apa. Jadi ingat baik-baik. Ya, nanti ketua kelas bantu kalau bisa di bold gitu ya, di WhatsApp grupnya, absen itu ya, presensi itu tap in 20 menit gitu. Kalau lupa tetap alpa. Jadi nggak ada ceritanya nanti kalau saya lupa tap in, saya udah ngelengkapin berkas, kehadiran dan sebagainya, kemudian minta untuk dirubah menjadi hadir. Tidak ada. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini bagi sekitar 14 orang lagi gitu ya, yang mungkin nggak hadir. Nah, itu tolong diingatkan aja oleh ketua kelas ya. Jadi sekali lagi, ketika akan kuliah itu mahasiswa wajib tap in. Nggak ada ceritanya lupa terus nyuruh dosen untuk diubah ke hadir kayak gitu ya. Meskipun dia udah melampirkan bukti dan sebagainya. Karena apa? Karena itu bagian dari mahasiswa menaati kontrak perkuliahan ya, 20 menit. Jadi kalau saya buka jam 1 ya sampai jam 1:20 maksimal yang terrecord. Lebih dari itu tap in di apa? Oke, ini bobot penilaian ya. Kemarin UTS itu lumayan 20%. Kalian praktikum masih running ya, ini 20%. Tidak lulus praktikum itu otomatis kuliahnya harus ngulang lagi kayak gitu ya. Nah, kemudian ada ujian akhir ya, dan pekan ini atau pekan depan ada tugas 2, nanti ditunggu aja. Terus nanti juga ada kuis 2. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya, baik-baik. Jadi kehadiran itu 80%. Ya. Coba dicek lagi ya kehadirannya. Kalau kurang dari 80% ya, mohon maaf, dia nggak bisa ikut ujian akhir. Gitu. Nggak bisa ikut ujian akhir dan nggak bisa reevaluasi juga. Gitu. Jadi ingat baik-baik. Terus nanti kalau sakit izin oke, asal ada suratnya. Yang jelas jangan ada pemalsuan gitu ya. Kemudian ini tadi sudah 20 menit gitu ya. Kemudian di sini tap in tadi ya. Dan saya berhak untuk membatalkan kehadiran mahasiswa jika terjadi sesuatu gitu ya. Misal saya panggil ya untuk menjawab pertanyaan, gak nyaut-nyaut gitu kan. Artinya cuma login aja. Nah, itu bisa saya batalkan. Oke, berikutnya selebihnya ya kalian nanti cek kembali ya kontrak perkuliahannya gitu ya. Yang jelas kalau misal ada gangguan dan sebagainya saya akan berhenti ya. Kalau tiba-tiba ada suara yang keluar gitu ya untuk mempersilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian hal-hal yang lain ya diingat juga bahwa kalian gitu ya itu membaca ya. Membaca referensi yang saya share di e-learning. Jadi bukan hanya menuhin hard disk kalian aja gitu ya, tapi dibaca. Nah, itu kan di e-learning saya share ya, reference untuk perkuliahannya. Tolong dibaca gitu ya. Oke, itu sebagai pengingat ya. Jadi tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum kita Pak. Ya, gimana? Maaf sebelumnya Pak, untuk saya mau konfirmasi sih sebenarnya Pak buat kehadiran di tanggal 15 Februari Pak 2021. Di situ masih ada chat di MS Teams-nya. Kalau saya yang pada saat itu ada masalah tentang SIUP, tapi untuk sampai sekarang belum diganti Pak. Di tanggal 21 dan juga tanggal 15 dan juga tanggal 22 Pak. 23 Februari Pak. Mungkin di chat maaf. Mungkin di chat MS Teams-nya masih ada Pak. Tentang saya konfirmasi tentang masalah SIP saya belum bisa diakses di jam itu Pak. Sampai di akhir perkuliahan mungkin lewat dari jam presensi SIUP belum bisa diakses SIUP-nya Pak. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, jadi saya mau konfirmasi dulu, SIUP-nya itu nggak bisa diakses ya dari tanggal 15? Iya Pak, mungkin tanggal 15 sih, pada saat tanggal 15 itu yang di kita bertepatan mungkin pada saat itu jam perkuliahan banyak dan
siop error, dan mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang bermasalah di tanggal 15 itu Pak, dan dan juga tanggal 23 Pak. Ya, itu siup yang bermasalahnya karena apa namanya dari sistemnya ya yang nggak jalan. Iya Pak, dari sistemnya. Di situ pada saat itu masih loadingnya lama. Mungkin saya masih punya arsipnya untuk pembuktian tentang arsipnya belum bisa jalan. Nanti saya kirimkan ke Bapak kalau misalnya ada bukti. Tapi kalau misalnya di chat MS Teams-nya masih ada mungkin Pak. Di chat MS Teams-nya kita. Mungkin itu doang sih Pak. Makasih. Oke. Ya, buat Richard ini panggilannya Richard ya. Iya Pak, Richard Pak. Ya, nanti dikirim aja bukti ininya ya, MS Team-nya. Kalau dia ada di chat MS Team, coba nanti dikirim ke saya aja. Nanti saya akan Oke. double check ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi Halo Pak Misbah. seperti itu ya. Gimana? Bapak Imam baru saja konfirmasi. Ya. Kata beliau minggu depan insya Allah bisa Pak mengisi 2 sesi. Ya. Jadi nanti untuk pertemuan aspek tanah itu nanti kalian diisi oleh Pak Imam, berarti di tanggal 2 April ya. Tanggal 5 April ya. Dan tanggal 6 April. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan mulai perkuliahannya ya. Pekan ini. Buat yang belum presensi, belum tap in, ingat ya. Kalau misal pasca UTS kalian lupa, itu tetap akan alpa. Jadi itu resiko mahasiswa ya kalau kelupaan. Makanya kalau kuliah jangan sampai lupa untuk tap in. Dan ternyata setelah saya cari-cari gitu ya info, bukan hanya kejadian di geologi teknik gitu ya, tapi juga kejadian di kelas yang lain gitu ya, di mata kuliah yang lain. Dan ternyata setelah diselidiki, mahasiswanya hanya membuat alasan saja. Jadi tolong sekali lagi gitu ya, untuk diperhatikan baik-baik. Oke, ini pertemuan tentang pondasi ya. Jadi pondasi dan dam. Apa sih pondasi gitu ya? Kemudian kalau dam itu apa gitu kan? Kalau pondasi kalian mungkin pernah mendengar ya, PF atau Pertamina Foundation gitu kan. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud pondasi seperti itu gitu kan? Kemudian kalau dam itu apa sih gitu kan? Dam itu bendungan ya. Nah, bentuknya yang kayak gimana gitu kan? Pondasi gitu kan, bendungan bentuknya kayak gimana? Gitu. Kalau misal kalian pernah ya waktu bangun rumah gitu ya, itu ikut bantu-bantu. Nah, biasanya tukang yang bangun itu dia membuat pondasi gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, itu akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke ranah pondasi dan bendungan ini, kita akan review beberapa kegiatan konstruksi gitu ya. Nah, cara mereviewnya lebih bagus kalau kita lihat video ya. Oke, videonya sudah terlihat di mahasiswa? Sudah Pak. Oke. Nah, ini videonya lama, 10 menit. Jadi coba kalian lihat dulu aja 5 menit, nanti 5 menit sisanya sambil saya storytelling gitu kan. Jadi pas gitu kan 10 menit.
Oke, saya sambil kecilkan suaranya ya, suara backgroundnya. Jadi saya kasih pengantar. Ini ada di mana sih sebenarnya ya? Drone ini tuh dia mengambil gambar itu ada di langit Indonesia ya. Ini di daerah Jawa Barat gitu. Nah, sebenarnya ini apa sih ya? Kok tiba-tiba ditampilkan seperti ada kerukan tanah gitu kan? Nah, ini namanya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, itu rencananya di Asia Tenggara baru Indonesia yang ada Jakarta kereta cepat. Nama bahasa Inggrisnya HSR gitu ya. Gitu. Itu High Speed Railway atau kereta cepat ya. Nah, itu kalau biasanya kita ke Bandung, kalau emang ada yang sering gitu ya, Jakarta Bandung, itu kan biasanya normal mungkin 3 jam 4 jam. Karena sekarang ada Japek Elevated mungkin bisa 2 jam. Nah, dengan kereta cepat itu bisa sampai 36 menit ya, paling lama itu sekitar 48 menit. Artinya kurang dari 1 jam. Orang yang punya rumah di Bandung dan dia kerja di Jakarta itu bolak-balik sebenarnya 2 jam aja gitu. Nah, ini menggunakan namanya HSR tadi ya, jadi kereta cepat. Itu konsorsium dari China dan juga Indonesia. Jadi bikin namanya konsorsium ya, perserikatan company gitu. Dan ini adalah salah satu giga project ya, bukan mega project tapi giga project yang ada di Indonesia. Nah, statusnya gimana? Sedang berlangsung sampai sekarang gitu. Ya, jadi kalau kalian pernah lewat jalan tol ya dari Cipularang tuh, itu sebenarnya pinggir-pinggirnya beberapa akan ketemu gitu ya jalur dari kereta cepat. Nah, itu kerukan-kerukan tanahnya itu kan bukit-bukit khas yang ada di Jawa Barat itu kan morfologinya seperti itu. Nah, itu dikeruk-keruk tuh ya. Nah, ini kan jalan tolnya nih ya. Nah, itu kadang di samping-sampingnya align ya dengan jalan tol gitu ya. Ada yang tadi mungkin melihat gitu ya, menembus tanah lewat lewat terowongan gitu kan. Kemudian ada apa lagi ya, di sana ada tiang-tiang atau pilar-pilar ini nih ya, atau nama lainnya pier gitu ya, pier atau pilar. Nah, itu untuk menopang rencana dari nah ini nih ya, ini pilarnya nih, tiangnya ini rencana akan menopang rel dari kereta cepat. Jadi nanti ada 3 tipe. Tipe pertama elevated. Elevated itu dia berarti ditinggikan relnya, ya. Ada pilar yang menopang. Kemudian ada yang underground. Underground itu yang dia tuh tanahnya ditembus ya melalui tunnel gitu. Nah, kemudian ada nanti dia tuh yang di cut slope ya. Jadi lerengnya itu dipotong aja gitu ya buat memberikan akses gitu. Ini kan ada yang kebetulan align dengan jalan tol ya gitu. Ini pemukiman-pemukiman. Jadi Jakarta Bandung kereta cepat menghubungkan dari Jakarta ke Bandung. Ada beberapa perhentian. Salah satunya di Karawang, terus nanti ada di Kebon Teh Walini, terus berakhir di Bandung ya. Nah, ini gambaran dari drone-nya kalau kita lihat. Nah, sebenarnya kegiatan konstruksi sedang banyak gitu ya dilakukan gitu ya. Dari dulu sampai sekarang tidak akan ada habisnya gitu ya. Tinggal nanti seberapa kita punya kesempatan untuk terjun ke sana. Nah, ini kan pilar-pilar jembatan bagi yang existing structure gitu kan, yang sudah gitu kan. Kalau yang tadi yang rencana akan dibangun ya, targetnya 2021 ya. Tapi setahu saya baru 80% untuk infrastruktur jalannya gitu. Ini rel kereta ya. Kalau kita lihat ini khas banget kan, tanah pelapukan di Indonesia gitu ya, karena iklim tropis ya, banyak curah hujan juga yang tinggi gitu. Nah, kegiatan-kegiatan konstruksi yang kita punya itu ada jalan gitu ya, jembatan ya. Tadi kalau kalian lihat ada terowongan gitu kan. Terus ada apalagi lereng-lereng yang dipotong gitu kan. Nah, kita akan beranjak pasca UTS itu bagaimana pengetahuan kita tentang material dan juga struktur geologi itu menjadi pertimbangan di dalam
eh, memotong lereng gitu ya, kemudian menaruh pondasi ya. Ini kan nanti kita sebut berkaitan dengan pondasi pilar ini kan, untuk menopang struktur sampai ke bawah tanah. Dan ini dilewatin nih tanahnya, jadi nggak dipotong tapi dibikin sebuah tunnel gitu ya, sebuah terowongan gitu ya. Gitu. Nah, nanti bangunan yang lain ada bendungan gitu ya. Sebenarnya kalau memungkinkan pengennya ekskursi gitu ya ke bendungan Cirata gitu ya. Jadi dia reservoir air. Nah, ini pier-nya atau pilar-pilarnya yang rencana menjadi elevated track ya. Kalau yang tadi kan ada lewat ground ya, ada yang di-cut ya. Terus ini ada yang ditinggikan gitu ya, elevated. Jadi menyesuaikan dengan detail engineering desainnya gitu. Ini banyak sekali yang terlibat ya. Tadi dari China, dari Indonesia, kontraktornya juga big company semua ya. Kalau pernah dengar ada Cipta Karya ya, ada Wijaya Karya, kemudian ada Waskita, terus nanti ada Nindya Karya dan sebagainya ya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali melibatkan orang-orang sipil, orang-orang geologi gitu ya di dalam pengerjaannya. Dan orang-orang PU ya, kalau dari segi kementerian itu banyak sekali. Ini kan kestabilan lereng ya, khawatir longsor gitu ya. Kemudian ya ini panjang sekali, 140 km dari Jakarta ke Bandung. Itu panjang dari rel kereta cepatnya. Oke. Nah, kita akan melihat beberapa jenis kegiatan rekayasa ya. Dan hari ini itu kita akan bahas tentang pondasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pondasi ya? Kalau tadi kita sampaikan bahwa kalau kalian pernah bantu orang tua gitu ya, ikut bangun rumah gitu ya, itu pasti kalian akan sering melihat gitu kan, tapak-tapak gitu kan. Kalau yang tadi itu si pilar-pilar dari rel kereta yang elevatednya itu kan pasti dia berada di atas tanah gitu kan. Nah, itu akan sangat berkaitan dengan namanya pondasi gitu ya. Nah, kalau yang dam dia bendungan ya. Nanti ada struktur yang lain ya. Struktur yang lain itu tunnel gitu ya. Kemudian juga ada jalan gitu ya untuk kestabilan lereng dan sebagainya. Oke. Untuk memulai, kita akan coba meninjau terlebih dahulu yang disebut sebagai tegangan yang ada di dalam tanah, gitu ya. Mungkin untuk memudahkan, kita akan coba sampaikan terlebih dahulu, ya, beberapa istilah, ya. Kalau batuan, kalian sudah sangat familiar, ya, rock, gitu kan. Kemudian kalau soil, kalian juga kemarin sudah tahu, ya, tentang soil, gitu. Weathered rock juga sudah, air apalagi di hidrogeologi sudah sangat sering sekali ya dibahas. Nah, kemudian nanti ada istilah namanya ground ya. Ground itu apa sih sebenarnya ya? Jadi gini, ground itu kalau kita terjemahkan kan artinya seperti tanah gitu kan, underground gitu kan, bawah tanah. Nah, sebenarnya ground ini itu adalah material gitu ya, yang dia itu menjadi tempat kita melakukan konstruksi gitu ya. Entah nanti groundnya itu rock atau groundnya soil atau weathered rock, bebas gitu ya. Yang jelas ground itu material ya. Material tanah, batu, atau mungkin debris ya, mix gitu campuran. Intinya ini adalah istilah yang digunakan oleh para engineer ya, atau geoteknik ya, atau orang-orang engineering gitu ya. Itu ground itu artinya ya si tanah itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan sering mendengar istilah namanya struktur ya. Nah, ini harus dibedakan dengan struktur di dalam pelajaran geologi struktur gitu kan. Nah, kalau di dalam geologi struktur ya, itu ada yang disebut sebagai struktur geologi ya. Kalau di dalam sedimen ada namanya struktur sedimen. Ya, struktur geologi apa sih? Sesar ya. Shear gitu ya. Kemudian kalau di sedimentologi strukturnya ada apa?
ya, parlam, ya, crosslam dan sebagainya. Nah, di dalam bahasan kita, struktur yang dimaksud di sini itu adalah bangunan, gitu. Jadi kalau berbicara struktur di dalam hal ini itu adalah bangunan, ya. Strukturnya bisa tunnel, ya, bisa jalan, ya, atau bisa gedung. Itu namanya struktur. Bisa jembatan juga, ya, bisa bendungan. Itu namanya struktur, gitu. Nah, kemudian kalau kita kemarin mengenal namanya diskontinuitas, ya. Diskontinuitas gitu ya. Dalam hal ini itu mirip dengan struktur geologi, ya, seperti sesar gitu ya, shear gitu dan sebagainya. Nah, kemudian yang akan kita bahas berikutnya itu adalah pondasi, ya. Pondasi itu apa, ya? Kemudian ada dam atau bendungan. Oke, nah ini mungkin yang sering kalian lihat gitu. Kalau jalan-jalan ke tempat proyek, ya. Kalau di Jakarta sering banget gitu kan. Lihat aja gedung sebelah gitu kan. Apalagi gedung-gedung pencakar langit sebelahnya itu pasti biasanya suka ada tuh, ya. Belko gitu kan, molen gitu kan. Terus ada alat-alat berat gitu kan, semen-semen, pekerja-pekerja proyek gitu kan. Pada pakai helm-helm kuning gitu ya, biru gitu, suka ngerjain proyek gitu kan. Ngerjain apa sih? Mau bikin gedung gitu kan, mau bikin bangunan gitu. Nah, kalian pasti akan sering melihat ada besi-besi gitu kan, kemudian ada apa lagi tuh? Ada cor-coran gitu kan, ada semen gitu kan, ada kerikil-kerikil, ada split gitu kan. Nah, itu sebenarnya buat apa sih gitu kan? Nah, kurang lebih kalau kalian lihat ya bentuknya akan seperti ini gitu, ya. Nih, kalau kalian lihat itu seperti ini kurang lebih gitu, ya. Jadi ada kayak ini nih, ya, steel atau baja ini gitu kan. Baja gitu kan atau besi gitu kan. Kemudian ini ada kayu-kayu gitu kan buat ngecor gitu loh. Kalau kalian pernah bantu ngecor gitu kan, atau ada yang pernah ngecor bangunan atau masjid gitu kan. Ini kan kayak gini nih, gitu kan. Gitu. Jadi ini adalah namanya salah satu jenis fondasi gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu jenis pondasi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pondasi? Nah, sebelum ke sana, coba kita lihat terlebih dahulu ya sebuah animasi, ya. Animasi yang sebenarnya tidak terlalu rumit, ya. Dalam hal ini kita punya ground, dan ground itu ada butirnya, ya. Kita berbicara yang quartz grain gitu ya. Agar lebih jelas, itu kan ada butirnya, ya. Butir kemudian ada ruang pori, ya, bisa keisi udara, ya. Kalau di migas ya keisi minyak gitu ya. Kalau di sini bisa keisi air gitu. Nah, kurang lebih di dalam ground itu ada beban dari atas. Itu disebut sebagai overburden, ya. Atau vertical stress atau total stress gitu. Ya, jadi sama aja, ya. Total, overburden, vertikal gitu ya, itu sama aja. Nah, itu adalah berkaitan dengan ketebalan dari lapisan tanah kita gitu. Jadi makin tebal ya berarti bagian paling bawahnya akan makin tertekan kayak gitu. Nah, itu namanya overburden atau vertikal atau total stress. Sama aja. Simbolnya itu adalah sigma gitu, ya. Nanti ada yang menamakan simbolnya mungkin sigma T dan sebagainya. Tapi yang penting kita paham lah maksudnya itu apa, ya. Oke, kemudian di dalam granular soil itu nanti kita akan memiliki orang-orang ini, ya. Maksudnya di sini adalah orang-orang ini sedang menopang overburden tadi, gitu, ya. Mungkin kalau ini semut, dia sedang menopang overburden ini, ya. Nah, yang coklat ini itu adalah rock matrix, ya. Maksudnya adalah butirnya, ya, butir sedimen atau butir tanahnya. Nah, yang putih ini adalah airnya, gitu, ya. Jadi ini kita punya overburden atau total stress atau vertical stress, kemudian dia nahan, gitu. Nahan apa? Nahan si beban dari atasnya, gitu. Berat nggak? Ya berat kalau dia makin tebal, gitu kan. Kita aja kalau ditindih dengan sesuatu yang berat, gitu kan, pasti akan sangat sakit sekali, gitu ya. Nah, di sini dia akan ada interaksi, gitu. Interaksi apa? Nah, airnya itu akan mengeluarkan namanya
pore pressure ya. Nanti simbolnya bisa P, bisa U gitu ya, itu macam-macam. Jadi dia adalah tekanan yang disebabkan oleh keberadaan dari air ya, pore pressure ya. Kalau misal tidak ada airnya ya dia tidak ada pore pressure-nya. Oke. Nah, kemudian antar butir ini akan saling kontak intergranular ya. Jadi butir ini dengan butir ini itu akan saling kontak. Nah, ini namanya apa? Namanya effective stress gitu ya, solid stress atau effective stress. Nah, total stress ini itu persamaannya itu adalah U kita ditambah dengan sigma aksen ya, bisa sigma aksen atau sigma E sama aja ya. Intinya di dalam ground itu ya, stres vertikalnya itu adalah akan ditopang oleh butir ya, kontak antar butir plus tekanan dari air porinya. Kalau tidak ada tekanan air pori ya, kalau tidak ada airnya apa ya, berarti vertical stress sama dengan effective stress gitu kan. Nah, kalau rumusnya dibalik gimana? Ya gampang ya. Berarti effective stress itu sama dengan ya vertical stress dikurangi dengan pore pressure gitu ya. Gampang nggak ini? Gampang banget gitu kan. Rumusnya simple banget gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kita gimana akan mencari tahu sigma dan mencari tahu U-nya ini gitu. Ya, atau mencari P-nya ini. Nah, itu gampang sekali ya. Jadi kalau misal untuk overburden ya, atau total atau vertical stress-nya ini, itu ya berat isi gitu ya, dikalikan dengan kedalamannya gitu. Kalau kedalamannya 1 ya kali 1 ya, kali 2 kali 3. Makin dalam ya berarti vertical stress-nya makin tinggi gitu. Ya, berat isi itu apa sih kemarin? Ya gampang gitu kan, berat dari materialnya dibagi dengan volumenya gitu kan. Nah, itu biasanya didapatkan dari hasil laboratorium. Nah, kemudian kalau pore water pressure gimana dong? Gitu kan. Nah, kalau pore water pressure berarti ya gamanya ini berat isinya bukan berat isi si tanahnya, tapi berat isi apa? Berat isi dari W. Apa W itu? Water. Jadi berat isi air. Berat isi air itu berapa sih? Gitu kan. Gampang gitu kan. Sering kita mendengar dia 1 gram per sentimeter kubik ya. Itu masih satuan dalam massa ya. Nanti kita convert aja ke satuan Newton kan bisa juga. Ya. Nanti dikalikan kedalaman. Artinya apa? Makin dalam ya, artinya dia akan makin besar pore pressure-nya. Kita kalau renang makin ke dalam itu kan makin tertekan. Karena apa? Tekanan airnya makin tinggi kayak gitu. Ya, tinggal nanti problemnya kalau di tekanan pori ya dikalikan dengan berat isi dari air. Gitu kan? Kalau di vertikal stress ya dikalikan dengan berat isi dari si tanahnya ya, atau kalau dia di batuan berat isi dari batuan. Nah, ini penting untuk memahami berkaitan nanti ke depannya gitu ya, di pondasi gitu kan, kemudian nanti di pembahasan tentang lereng dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Oke, kita sekarang lihat apa yang dimaksud dengan pondasi. Ya, pondasi itu adalah ya kuncinya adalah ini ya, yang ditebalkan ini. Transmit. Artinya mendistribusikan gitu, membagi rata ya beban dari struktur. Ya, struktur ini apa sih? Sesar, kekar bukan ya. Sekali lagi, struktur di sini apa yang dimaksud? Itu adalah building kita. Adalah bangunan kita ya. Jadi sekali lagi struktur di sini bukan ya, bukan struktur geologi, bukan struktur sedimen, tapi apa? Bangunan kita. Ya, namanya struktur. Ya, jalan gitu kan, bangunan, jembatan dan sebagainya, itu namanya struktur ya, istilah yang digunakan oleh orang engineer gitu. To the ground ya, groundnya bisa batuan, bisa tanah gitu. Cuma ya sangat common sekali ya berkaitan dengan fondasi ya, terutama mungkin di Indonesia itu karena tebal sekali kita ketemu tanah gitu ya. Itu ya kebanyakan ya groundnya pasti akan di tanah gitu, di soil. Nah, kemudian nanti akan terjadi static loading gitu ya. Jadi static loading itu artinya dia tuh si bebannya tidak akan lagi membuat tanahnya terganggu
Jadi sudah stabil gitu. Ya. Jadi dia tidak akan lagi collapse gitu ya, subsidence gitu ya, atau hancur gitu kan, atau gedungnya miring dan sebagainya gitu. Itu kegunaan dari pondasi. Ya, kita akan sering lihat gitu kan, kalau tukang-tukang proyek tuh kan, kalau ada tetangga yang lagi bangun rumah tuh, ya dia bikin-bikin tuh, ya namanya pondasi gitu. Nah, mungkin kalau bahasa rakyatnya nanti beda-beda ya. Nah, kita akan menggunakan bahasa engineer aja ya untuk jenis-jenis pondasi. Oke, ya. Coba kita lihat nih gambar ini ya. Gambar yang saya putar-putar nih pakai kursor. Nah, silo ini maksudnya bangunan lah ya, kayak semacam bangunan penyimpanan storage ya, bisa storage air atau storage bahan-bahan bebas lah. Nah, di sini dia akan menggunakan ya prinsip dari beban si bangunan tersebut ya, struktur tersebut. Arahnya ke bawah karena punya apa? Punya gravitasi kan. Gitu kan? Tidak ada dia gaya beratnya itu ke atas, nggak ada kan? Itu adanya gaya normal kalau di fisika. Gitu kan? Di mana-mana bangunan tidak melayang ke atas gitu kan, tidak terbang ke angkasa gitu ya, tapi dia jatuh membumi gitu ke bawah. Ya. Jadi dia ada gitu. Ada apa di sini? Ada stres ya. Stres itu apa kemarin? Gaya dibagi dengan luas gitu kan. Gampang kan? Jadi kita hanya melihat dari apa nih? Dari samping aja kan? Nggak lihat dari atas gitu ya, nggak lihat 3D. Kita lihat samping nih. Ya, jadi dia akan memberikan sebuah stres gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ground soil ini itu dia tidak mampu menahan beban dari si bangunannya. Nah, dia akan hancur. Nah, terminologi hancurnya itu dalam bentuk sebuah namanya failure atau runtuh. Tapi runtuhnya bukan runtuh kayak longsor di lereng, bukan. Ya, namanya ini adalah shear. Shear itu apa sih? Geser, gitu loh. Jadi makanya kalau pernah lihat gitu kan, ada yang bangun, pinggir-pinggirnya dia menggelembung tanahnya. Nah, mungkin bisa jadi karena tanahnya tidak kuat atau tanahnya masih sedang tahap penyesuaian gitu. Nah, itu harus diantisipasi ya. Makanya dibentuklah ya, dibangunlah gitu. Dalam tahap konstruksi namanya pondasi. Gitu ya. Jadi kalau misal beban gitu ya, dia itu akan membuat tanah terdeformasi. Deformasi itu apa sih kemarin? Ya, berubah bentuk ya. Terdeformasi gitu. Atau berubah panjang. Dalam hal ini kan dia shear ya, bergeser. Jadi dia mengembang atau apa istilahnya itu ke samping-sampingnya itu gitu loh. Jadi naik gitu kan. Karena tidak tahan gitu. Jadi dia mengalami failure gitu ya. Dan bisa jadi apa? Bisa jadi di sini failure-nya lebih cepat, di sini agak lambat. Apa yang terjadi? Bangunannya miring nih ke sini, gitu kan? Jadi miring, ya jadi collapse gitu. Ya, jadi penting sekali kita untuk mengantisipasi hal-hal ini. Agar apa? Agar bangunan kita tidak collapse gitu, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Dua hal berarti apa? Tipe dari bangunannya, ya. Kedua adalah soilnya seperti apa, gitu. Nah, strukturnya kan banyak. Bisa aja dia cuma rumah satu lantai. Bisa dia kontrakan. Bisa dia hotel 5 lantai. Atau dia bangunan gedung pemerintahan, ya. Dengan luas sekian meter persegi, terus bangunan lantainya 5 lantai. Gitu kan. Atau dia bisa sebuah bendungan, gitu. Bendungan kan pasti dibuat di atas tanah, bener nggak? Ya, nggak mungkin dia dibangun di udara gitu kan. Di atas tanah nih bendungan. Nah, akan memberikan beban juga ke tanah, gitu kan. Atau embankment. Embankment itu artinya timbunan, ya. Timbunan itu kan kita punya material, gitu ya, kita tumpuk, ya, gitu. Bisa buat jalan, gitu ya, atau buat apapun lah keperluan gitu, bangun-bangun sesuatu. Ya, embankment. Embankment atau bahasa Inggrisnya bisa disebut fill, ya, fill gitu. Nah, di sini office ya atau perumahan residensial ya, kemudian compacted embankment. Jadi
timbunan itu pasti dikompaksi ya, dipadatkan gitu ya. Kemudian ada mas konkret ya, atau dam gitu ya. Jadi akan kita bahas nanti dam, bendungan. Nah itu akan memberikan load itu, stres itu gitu ke ground ya. Kita harus antisipasi ya failure-nya melalui fondasi ini gitu ya. Jadi fondasi balik lagi itu untuk mentransmisikan load-nya ini ke dalam tanah agar tidak terjadi failure. Nah, itu akan bergantung kedua hal ini ya, tergantung jenis tanahnya ya. Artinya properti mekaniknya juga akan berpengaruh dong gitu kan. Kalau clay dengan sand kan tentu beda properti mekaniknya. Kemarin kan udah kita bahas. Nah, kemudian ukurannya ya, strukturnya tergantung. Kalau strukturnya bendungan dengan strukturnya cuma rumah satu lantai kan tentu beda. Yang bendungan mungkin bisa berton ya, yang rumah mungkin nggak nyampe berton-ton gitu kan. Nah ini kalau misal kita lihat gitu kan, nah ini ada ininya istilahnya tuh estimasi lah gitu ya. Nah, story ini artinya lantai. Jadi satu lantai biasanya untuk office itu dia memberikan beban 10 Newton gitu per meter persegi ya. Ini maksudnya duanya harusnya diangkat ya, meter persegi. Nah, kalau misal embankment ya, timbunan gitu ya, itu biasanya bisa dari tanah pasir, tanah lempung terus dikompaksi gitu kan. Jadi untuk membangun sebuah elevated gitu ya. Nanti pada akhirnya dia bisa dibangun jalan atau apa di sana ya. Jadi lawannya dari mengupas lereng itu di timbunan namanya. Nah, itu memberikan estimasi rata-rata 20 kN per meter persegi ya, per meter kubik. Nah kalau misal yang bendungan ternyata lebih tinggi gitu ya, 25 gitu ya kilonewton per meter persegi per meter kubik. Jadi masing-masing struktur ini akan memberikan beban gitu kan, load. Oke, ya, kita masuk sekarang ke jenis-jenis dari pondasi ya. Ini kita lihat dari arah samping nih ya. Kita nggak melihat dari arah 3D ya. Jadi bayangkan kita melihat dari arah samping ya. Kalau kita lihat pohon, kita lihat pohon nih ya. Ada akar ya. Ada apa nih? Ada tanah ya. Kemudian ada batang, daun, dan sebagainya. Kita lihat dari samping ceritanya nih, bukan lihat dari atas ya. Jadi bukan lihat cuma pohonnya daunnya aja, bukan. Gitu ya. Dan kita nggak melihat 3 dimensi, kita hanya melihat 2 dimensi. Oke? Jadi kita lihat dari samping. Kalau kalian pernah buat penampang geologi, nah kayak gitu. Kita lihat secara penampang, section gitu ya. Oke, di sini struktur kita itu secara umum akan dibagi 2. Struktur apa sekali lagi? Struktur adalah bangunan ya. Jadi ingat sekali lagi, bukan sesar, bukan kekar ya. Kita dalam hal ini konteksnya adalah membahas bangunan. Oke, struktur gitu. Nah, ada struktur massa ya, ada struktur kerangka. Apa sih bedanya? Nah, kalau struktur massa artinya itu semuanya berat gitu. Kalau struktur kerangka itu ada ruang kosongnya gitu. Jadi kurang lebih kalau misal digambarkan, pertama kita punya mesh ya. Itu misal kita lihat dari atas nih ada bangunan. Nah, ini seluruh bangunannya itu ada beratnya gitu loh. Nah, makanya namanya mesh. Ya, misal dia reservoir, tempat naruh air, ya bendungan gitu misal. Atau dia tempat naruh satu bahan-bahan gitu ya, konstruksi, bangunan, pasir dan sebagainya gitu ya. Pokoknya dia storage lah gitu ya. Nah, ini kan semuanya berbobot ya, dari ujung sini sampai ujung sini ada beratnya ya. Nah, kalau struktur kerangka kita lihat dari atas, masih lihat dari atas, itu hanya memberikan beban pada pinggir-pinggirnya aja. Kayak gitu. Jadi pada pinggir-pinggirnya aja. Tengahnya apa dong? Tengahnya kosong. Contohnya apa? Contohnya rumah. Gitu. Kenapa ada ruang kosong? Ya biar itu namanya ruangan gitu loh. Ya, bener nggak? Jadi yang ada beban itu adalah pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggirnya ini apa sih? Itu adalah dinding. Kayak gitu. Ya, itu adalah dinding. Ya. Ya, jadi ada mesh, kemudian kita punya ada frame ya, atau kerangka.
Oke, ya. Berikutnya di dalam pondasi. Nah, yang ini struktur, ya. Jadi misal ini adalah dinding rumah atau dinding perkantoran, gitu. Atau kalau di gedung-gedung itu ada tiang, gitu kan, tiang-tiang bangunan, gitu kan. Nah ini, gitu kan. Atau kalau yang tadi itu video itu adalah pier, ya, pilar jembatan, ya, pilar dari rel kereta cepat, ya, kayak gitu. Itu struktur nih yang atas ini, ya. Oke. Kemudian ada pondasi. Nah, ini yang akan mentransmisikan beban dari struktur ke tanah, gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada pondasi, ini dicoret, apa yang terjadi? Tadi bisa collapse, ya, bisa failure, gitu. Jadi dia harus ada pondasinya, gitu. Nah, ternyata pondasi itu macam-macam. Ya, ada strip, ada pad, ada pile, ada raft. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ada banyak, ya. Ada kasiong, gitu kan. Kemudian nanti ada pondasi-pondasi yang lain. Ada banyak banget, gitu. Ya. Nah, kalau yang strip itu lajur, ya, panjang gitu ya, kayak dinding rumah kita gitu. Itu pasti awal-awal bangun itu ada namanya strip foundation, ya. Dia dari baja tulangan, ya, dari konkrit, ya, yang diisi semen itu, terus dikasih ada baja-bajanya gitu kan. Nah, kemudian ada pad. Pad itu artinya landasan, ya. Jadi dia rektangular, ya, nanti. Kemudian ada pile. Pile itu dia seperti kolom tapi ada di subsurface di bawah. Ya. Jadi dia seperti kolom, ya. Kolom konkrit. Konkrit itu kan campuran semen, pasir, ada kerikil, ya. Itu konkrit. Atau kalian sering mendengar konkrit sebagai beton, gitu ya. Nah, kemudian raft. Raft itu kan artinya rakit, ya. Dia seperti membuat rakit nih. Ya, ini ada ada kolom, tiang rumah. Misal ini ada gedung Mahkamah Konstitusi gitu kan. Ini tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat. Ya. Nah, ini dibikinlah lewat beam, ya. Jadi penyambung horizontal gitu ya antar pad gitu kan di sini. Nah, pertimbangannya bagaimana akan sangat berbeda tergantung case-nya. Intinya adalah pondasi itu ingin agar beban di dalam struktur ini, gitu ya, dia pengen dong strukturnya stabil, gitu kan, nggak mau dia kolaps kan, ya dibangunlah pondasi, ya, jadi dia ditransmisikan bebannya rata, gitu loh. Oke, kita coba lihat, ya, biar kalian agak kebayang nih, apa sih, ya, pondasi-pondasi pile, pondasi rakit, ya, pondasi lajur, pondasi pad, ya, landasan, gitu ya, atau bisa dipanggil juga mat foundation, gitu kan. Kemudian ada single foundation, gitu ya, ada combined foundation dan sebagainya, gitu. Ya, nanti mungkin kalau bahasa tukang proyek beda-beda lagi, macam-macam. Nah, ini bahasa engineering aja, gitu ya. Nah, file itu dia tuh seperti ini, ya. Apakah dia cuma kayak gini doang nih, lingkaran-lingkaran? Enggak. Itu sampai ke bawah 12 meter, 20 meter gitu loh. Kayak dia tuh kolom beton gitu ya, panjang kayak stick gitu ya, kayak tongkat. Itu dipasang sampai ke bawah. Nah, ini bagian atasnya aja. Gitu. Ini bagian atas dari filenya aja gitu kan. Gitu. Nah, kemudian ada raft, ya. Raft itu kayak gini. Nah, ini kan susunan-susunan dari bajanya kan, gitu kan. Namanya tulangan gitu kan. Kalian mungkin pernah dengar tuh bahasa tukang proyek, tulangan gitu kan. Nah, ini tulang gitu kan, artinya tulang gitu loh. Tulang itu kan kuat. Nah, ini yang membuat kuat. Nah, nanti kan diisi konkrit, diisi beton itu kan, campuran-campuran kalau kita mau ngecor gitu kan, kayak gitu. Nah, ini di bawahnya juga sama gitu. Jadi raft foundation. Jadi dia dikasih beton juga.
Nah, kemudian ada pad. Nah, kalau pad foundation dia satu aja gitu ya. Kemudian dibikin kayak rektangular nih. Ya. Gitu. Rektangular gitu. Nah, ini namanya pad. Nah, ini isinya apa? Isinya ya konkrit juga, beton juga gitu. Terus ini tulangannya. Ya, tiang tulangan ya seperti itu. Nah, kalau yang strip foundation itu kayak gini. Dia mirip-mirip kayak wrap. Tapi kalau yang wrap itu dia seperti rakit. Jadi semuanya berkaitan dengan area. Kalau ini kan dia bagian pinggir-pinggirnya aja. Kalau bikin rumah itu kan pondasinya nggak mesti selalu dia dipasang beton di bawah kan. Dia cukup kayak gini aja. Ini komplek perumahan misalnya, itu kan pinggir-pinggirnya aja kan. Temboknya aja biar kuat gitu kan. Kalau yang ini kan berkaitan tadi dengan mass gitu ya. Mass foundation. Jadi dia berkaitan dengan struktur yang memang semuanya itu bebannya merata ya sepanjang panjang dan lebar ini. Jadi dia berbicara luas. Kalau yang strip foundation dia frame structure kayak rumah gitu kan atau mungkin kantor gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang fondasi gitu ya. Ini sudah kita pelajari di praktikum ya, yaitu tentang daya dukung akhir ya dan juga tentang friksi kulit ya. Jadi kalau misal kita punya sondir kemarin itu kan ada ujungnya dan ada bagian selimutnya gitu. Jadi kalau misal kita punya sondir ya kemarin, asisten harusnya memperlihatkan videonya gitu. Itu kan dia seperti ada penetrasi gitu kan dari sebuah lubang gitu ya. Nih, yang sudah dibor, kemudian di sana akan ada friksi gitu ya, F di sini. Kemudian di bagian ujungnya gitu kan, itu kan akan ada sebuah namanya N. N itu apa sih? N itu artinya ujung gitu. Jadi ketika dia dipenetrasi gitu ya, dia pasti akan mentok pada ujung N itu gitu ya. Nah, kemudian tanah di sampingnya, soil di sampingnya ini itu kan akan tergesek gitu. Ya, akan terfriksi gitu kan. Nah, itu akan dipengaruhi oleh dua ini. Jadi akan ada end bearing capacity, kemudian akan ada skin friction gitu. Nah, bearing capacity ini bahasa Indonesianya daya dukung. Nah, ini kan sudah kalian pelajari gitu ya. Itu tentang daya dukung ya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita meninjau dari segi distribusi stres ya. Jadi ini kan surface kita ya, bawah permukaan kita ya. Kemudian di atasnya ada bangunan gitu ya. Nah, stres ground-nya itu akan berbeda-beda dan ternyata itu membentuk sebuah bola lampu ya. Jadi bola lampu ini kan seperti bola lampu. Apa sih maksudnya bola lampu? Kok ada bola lampu di bawah tanah? Maksudnya itu kan ini aja, metafora aja ya, perumpamaan aja. Jadi maksudnya gini, kalau misal ada bangunan di titik ini itu dia paling gede stresnya gitu loh ya. Makin dalam stresnya makin kecil, makin dalam lagi stresnya makin kecil, makin dalam lagi apa stresnya makin kecil gitu. Jadi stres maksimum itu akan terkonsentrasi persis ada di bagian paling dekat dengan strukturnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari satu ya penampang ini ya, seiring kedalaman gitu ya, ternyata konturnya berubah gitu kan, nilai dari stresnya berubah ya. Ya ini anggaplah sebagai sebuah kontur yang memperlihatkan nilai stres ya, 20, 30, 40, 60. Jadi makin dekat dengan struktur berarti nilainya lebih tinggi. Apa sih nilai yang lebih tingginya? Stresnya gitu loh. Dia makin berat gitu ceritanya. Stresnya akan terfokus di sana. Ya, ini kita berkaitan dengan pondasi ya. Oke. Jadi di dalam perencanaan kita ya, itu
sebaiknya kita menginvestigasi gitu ya tentang distribusi ya, atau ini bulb ini ya, artinya seperti bola lampu gitu ya. Stresnya itu dia akan berkaitan dengan kedalaman. Oke, nah ini stres dari sebuah pondasi ya. Ingat sekali lagi, ini adalah stres dari sebuah pondasi. Berbeda dengan stres yang kita bahas di awal tadi, gitu, yang berkebalikan gitu kan, makin dalam gitu ya, beban di bawahnya gitu ya, itu akan makin besar. Nah ini di dalam pondasi. Jadi di dalam pondasi ini kita akan punya gitu ya, di bawahnya itu kan ground. Nah si groundnya ini akan menerima stres itu berbeda-beda gitu ya dari pondasi ini. Pondasi ini kan menyalurkan beban dari struktur, gitu kan. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. B ini kan lebar ya, lebar dari pondasi. Di praktikum sudah dipelajari kan, ada kedalaman pondasi, ada lebar pondasi. Nah, B ini adalah lebar pondasi. Kalau dia pile ya, karena bentuknya sirkular itu diameter, karena dia bentuknya lingkaran ya. Kalau misal dia bentuknya rektangular, persegi panjang, dia namanya lebar ya, tapi sama-sama B. Nah, bulb of stress ini atau bola lampu stres ini menunjukkan stres vertikal karena pressure atau karena stres gitu ya, yang dihasilkan oleh pondasi kita gitu ya. Jadi ternyata si kedalaman yang kurang dari 0,5 B itu menerima stres yang lebih tinggi dari pondasi gitu ya. Jadi dia lebih kerasa ketekan oleh si pondasi. Nah, makin ke 1B ya, atau 1 kali lebar pondasi dia sekitar segini ya, 0,2 P dan sebagainya. 1,5B ya, dia menerima sekitar 0,15. Nah, makin terus ya, makin dalam gitu ya, ke bawah gitu ya, itu nggak akan merasakan gitu beban dari pondasinya gitu. Nah, kemudian di sini ada gambar yang kanan ini, itu kita punya ya, gambar ini itu ada single foundation, kemudian ada combined foundation ya. Single elemen di sini itu dia satu nih, satu pondasi aja tunggal gitu ya. Kemudian kalau yang ini itu adalah gabungan ya. Nah, nanti bisa dikombin namanya pakai beam horizontal gitu ya. Beam itu seperti batangan, tulangan tadi nanti dicor juga, dia ngumpul gitu ya. Nah, itu bisa sebagai total foundation. Nah, ini kalau kita lihat single, itu ternyata di bawahnya strong. Nah, kalau misalnya kita berbicara single gitu ya, menjadi sebuah combine ya, atau total foundation, itu ternyata ada weak ground-nya gitu ya. Jadi di sini distribusi dari stres ya di bawah single footing gitu ya, dan total foundation gitu ya. Jadi di sini kita punya single ya, kemudian di sini total foundation. Nah, di strong ground ya, atau tanah keras gitu kan, itu kan biasanya sangat common ya, kita mencari tanah yang keras ya. Kalau misal di batu gimana? Kalau di batu it's okay, nggak ada problem, ya udah langsung diriin aja karena batu gitu loh. Tapi kan permasalahannya banyak sekali case di dalam membangun fondasi ya ketemunya tanah gitu. Karena kan kita pada kedalaman yang nggak akan nyampe berkilo-kilo gitu kan, gitu bangunan itu, infrastruktur. Jadi sering sekali kita menemukan tanah. Nah ini nanti ada strong ground atau nanti ada tanah keras, kemudian kita punya tanah lunak atau tanah lemah gitu. Nah ini distribusinya kurang lebih seperti ini. Jadi akan berbeda gitu kan, ketika digabungkan gitu ya, ternyata dia akan memiliki bentuk bola lampu yang berbeda gitu. Dan tentu cakupan dari stresnya akan jauh lebih bisa diantisipasi keberadaan dari weak ground itu.
kita coba masuk ke rumus ya. Mungkin gini ya. Jadi jangan jangan dilihat sebagai satu rumus yang memusingkan gitu ya. Kita ini aja secara umum aja kita tahu nih ya apa aja sih komponennya. Jadi gini, di dalam pembahasan tentang pondasi itu kita akan berbicara tentang ya namanya bearing capacity atau daya dukung gitu ya, daya dukung. Nah, orang yang pertama kali mengkaji itu namanya Terzaghi ya, Terzaghi salah seorang soil mechanic expert ya. Nah, ada cohesive soil, kemudian ada non cohesive soil. Apa sih cohesive soil? Cohesive soil itu adalah fine grain ya, yang ada lempungnya gitu. Non cohesive dia coarse grain yang ada butiran gitu. Jadi dia nggak ada kandungan clay-nya. Clay, cohesive, dia kan saling lengket ya, cohesive. Nah, di sini Ki besar. Ki besar itu artinya adalah ultimate bearing capacity. Ultimate itu artinya puncak ya. Jadi daya dukung ultimate. Nah, ini seharusnya sudah kalian dengar istilah ini di praktikum. Nah, kemudian nanti akan ada komponen-komponen yang mempengaruhi daya dukung dari ground atau tanah gitu ya. Jadi kalau misal kita bangun, berapa sih daya dukung tanahnya gitu. Daya dukung tanahnya mendukung tidak terhadap beban dari struktur gitu. Kalau tidak mendukung, apa yang terjadi? Failure tadi, bangunan mungkin bisa collapse, bisa runtuh gitu, bisa ambles gitu. Nah, penting bagi seorang engineer gitu ya, dan orang engineering geologist mengetahui gitu, tanah ini daya dukungnya bisa nggak gitu mengimbangi beban dari strukturnya gitu. Kalau bisa, aman ya, berdiri kokoh tuh bangunan. Kalau enggak, ya dia bisa hancur gitu. Nah, itu akan dipengaruhi oleh C. C itu apa sih? C itu kohesi. Kohesi dari si tanahnya ya. Nah, kemudian ada gamanya. Gamma itu apa sih? Berat isi ya. Berat isi itu apa sih? Berat dari si tanah dibagi dengan volumenya ya. Jadi ingat, berat tanah dibagi dengan volumenya, bukan berat tanah kering dibagi volumenya gitu. Kalau berat tanah kering bagi volume namanya berat isi kering ya, gamma D dry. Nanti ada gamma W S saturated, yaitu berat isi jenuh. Nah, kemudian ada di sini B. B itu apa sih? B itu lebar dari pondasi. Ada D. D itu apa sih? Kedalaman dari pondasi. Gitu. Ya. Kalau kemarin kan pakai sondir gitu kan. Nah, kita menghitung daya dukungnya ya. Kurang lebih kan sebenarnya intinya ujung-ujungnya juga nanti akan sama aja. Nyari daya dukung gitu kan. Nah, tapi kalau misal kita mau pakai data lab itu juga bisa ya. Data lab, kalau sondir kan data investigasi lapangan, kalau lab kan dibawa ke laboratorium sampelnya. Itu C-nya dikalikan dengan NC. NC itu apa sih? Terus nanti ada NQ gitu kan. Kemudian ada N gamma. Itu adalah faktor daya dukung. Jadi sangat umum sekali di dalam persamaan itu kita akan memiliki namanya faktor ya. Jadi ada yang menggunakan konstanta gitu kan. Itu kan sangat umum sekali dalam persamaan. Itu untuk menjelaskan something, sesuatu gitu kan, yang dia itu khas banget gitu kan nilainya. Nah, kemudian ada non cohesive soil, kurang lebih sama ya, dipengaruhi oleh gamma gitu ya. Kemudian ada lebar pondasi, ada kedalaman pondasi ya, yang tidak ada C-nya karena dia non cohesive.
Nah, ini daya dukung ya. Jadi daya dukung kita ya. Daya dukung kita itu akan bergantung kepada jenis dari pondasinya. Jadi nanti ada pondasi yang bentuknya dia kotak gitu kan. Ada yang dia bentuknya strip tadi ya, lajur gitu kan. Kemudian ada yang bentuknya circle ya, seperti kolom pile tadi. Nah, ini persamaan-persamaannya. Jadi dia akan nanti bergantung terhadap B-nya gitu kan, terhadap L-nya, terhadap diameternya, terhadap panjangnya gitu. Nah, N ini bisa kita cari faktornya seperti ini. Berapa sih sudut geser dalam? Apa sih sudut geser dalam yang kemarin sering kita bahas gitu di diagram Moore ya. Sudut geser dalam itu kan salah satu parameter. Kalau kita nge-lab pasti keluar tuh data sudut geser dalam ya, data kohesinya. Nah, itu nanti N, C, N, Q, N gamma-nya gitu ya, itu akan berbeda-beda gitu, tergantung nilai dari sudut geser dalamnya. Oke, kalau ketika praktikum kalian mendengar ada QU ya, ultimate bearing capacity, daya dukung ultimate gitu kan. Terus kalian juga kemarin melihat ada namanya QA ya. QA itu apa? Allowable. Allowable itu artinya apa? Diizinkan gitu. Jadi kita tuh ternyata di dalam menghitung daya dukung itu ada daya dukung ultimate ya, ada daya dukung allowable yang diizinkan gitu. Nah, apa sih gitu kan sebenarnya perbedaannya? Nah, di dalam sebuah proyek gitu ya, konstruksi, itu kita sering menggunakan namanya faktor of safety. Faktor of safety itu apa? Faktor keselamatan. Faktor keselamatan itu maksudnya apa sih? Gitu kan? Harus pakai APD yang lengkap atau gimana? Bukan. Ya, faktor of safety itu maksudnya gini, perhitungan engineering yang membuat ya tanah tersebut sedemikian rupa nilai properti keteknikannya mampu gitu ya menopang si struktur bangunan gitu. Dan biasanya itu secara praktis sering diberikan oleh para engineer gitu ya dengan judgement. Judgement itu semacam seperti kalau misal ini tuh fatwa gitu kan, pertimbangan matang gitu kan, tergantung jam terbang gitu. Nah, itu ada secara praktisnya gitu ya. Jadi FS itu adalah faktor keamanan. Nah, tanah tentu dia punya angkanya gitu loh. Angka apa sih? Dia tentu akan punya angka daya dukungnya itu, bearing capacity-nya dia tentu punya gitu kan. Sekian Newton per meter persegi gitu loh. Tanah di bawah simprug misal. Tentu punya dia gitu kan. Nah, tapi gitu kan, apakah daya dukung tersebut mampu menahan bebannya gitu. Nah, kalau kurang gitu ya, kalau kurang tentu kan dia akan kolaps gitu kan. Makanya kita perlu menghitung juga allowable bearing capacity ya, QA-nya. Makanya kemarin di praktikum dalam menghitung QA pasti dibagi FS ya, dibagi FS. Ada yang ngasih 3, ada yang ngasih 5 gitu kan. Kalau 5 itu artinya apa? Artinya dia gak pede. Gak pede apa sih? Gak pedenya tuh gini, judgement-nya tuh, wah ini tanah sih oke, kelihatan bagus. Tapi saya nggak pede nih, dia bisa aja nanti kolaps nih bangunan, dikasihlah FS yang besar. Gitu. Jadi dia biar aman. Gitu. Nah, kalau misalnya dikasih 3, atau dia bahkan berani ngasih 1, artinya dia pede banget. Wah ini mah bisa lah dikasih FS 1, nggak akan terjadi macam-macam gitu kan. Kayak gitu. Terus apa yang dimaksud dengan safe bearing capacity? Ya, safe bearing capacity ini dia mirip ya, mirip seperti allowable, tetapi kalau di allowable itu sebenarnya pada prakteknya
artinya sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, misal dia setelah dibagi FS gitu kan, oh mungkin masih ada settlement dan sebagainya, dia pertimbangkan lagi gitu kan, dia koreksi lagi sampai mendapat allowable. Jadi safe bearing capacity itu sudah dibagi FS, allowable bearing capacity betul ya, dia adalah safe bearing capacity, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Tentu pada prakteknya ini rumus-rumus ala engineer gitu ya, yang panjang. Nah, itu untuk mengantisipasi namanya settlement. Settlement itu apa sih artinya? Settlement itu penurunan gitu. Jadi kalau misal kita punya ya ground gitu ya, misal ini surface nih ya, ini surface kita, permukaan kita nih, di bawahnya kan tanah ya, ground ya, ini di atasnya kan struktur kita nih ya, di atas ini struktur. Jadi baseline-nya itu di surface-nya ini, gitu kan. Kalau dia ground-nya adalah batu, apa yang terjadi? Ya bangun aja, gitu loh. Ngapain, nggak usah takut, gitu kan. Nggak akan collapse juga, batu gitu kan di bawah. Tapi pertanyaannya, kalau dia tanah bagaimana? Gitu. Nah, di dalam tanah, itu nanti ketika ada bangunan di atasnya, gitu ya, itu perlahan-lahan, ya bisa dia akan turun si bangunan tersebut gitu ya. Jadi baseline-nya nanti mungkin berubah ke sini. Nah, ini namanya settlement ya, turun gitu loh, settle ya, turun ke bawah, settle. Settle itu artinya apa sih? Settle itu artinya ajeg gitu, stabil, tetap gitu ya. Nah, itu settlement itu dia turun biar dia tuh udah kokoh gitu. Nah, nanti ada perhitungannya, menghitung settlement dan sebagainya. Oke. Nah, ini settlement ya. Jadi settlement itu ada dua. Ada settlement immediate, ada settlement consolidation. Ya, jadi sekali lagi settlement itu ada dua. Itu ada settlement immediate, ada settlement consolidation. Nah, itu berkaitan dengan konstruksi kita gitu. Jadi dia sangat berkaitan dengan konstruksi kita. Jadi kalau misal kita punya di sini ya ada bangunan, ada tanah ya, surface kita ya di sini, oke ya. Ini ceritanya masih kosong tanahnya ya. Ini ground kan ya, ground kita. Nah gitu kan. Nah artinya kan ini dia fine aja gitu loh ya. Saya baik-baik aja kata tanah gitu loh, gitu kan. Tiba-tiba ada yang bangun gitu. Ya, maksudnya ada yang mendirikan satu bangunan gitu kan, ada yang bangun di sini ya, bangun apa sih, toko gitu kan dan sebagainya gitu. Nah terus kita nanya lagi sih ke ground gitu kan, kamu baik-baik aja? Dia mungkin akan bilang gitu kan, oke saya baik-baik aja, tapi saya ada penurunan, ada settlement tadi gitu loh. Dia bisa jadi turun gitu kan gitu. Nah itu baru hari pertama gitu, misal hari kedua bisa lagi turun gitu, hari ketiga turun lagi ya, sampai ke tahun ke-100 gitu ya, tahun ke-1000 dan sebagainya gitu. Nah itu akan berbeda-beda tergantung groundnya gitu. Jadi dia settle. Nah immediate itu artinya tiba-tiba. Immediate settlement itu adalah penurunan si struktur, artinya juga tanahnya ikut turun. Itu seketika ketika konstruksi berjalan gitu. Seketika konstruksi itu sudah selesai, dia terjadi immediate settlement gitu ya. Settlementnya nggak akan gede-gede juga gitu, nggak sampai berkilo-kilo, enggak gitu ya, paling beberapa senti gitu kan, atau mungkin yang agak ekstrim beberapa meter gitu kan ya, ada settlement. Itu oleh engineer sudah dipertimbangkan ya, melalui apa? Melalui rumus-rumus ini gitu loh, ya kan? Jadi nggak sembarangan juga gitu kan bangun gitu kan. Kalau tiba-tiba dia turun terus gitu loh, sampai mengkhawatirkan gitu loh. Ntar orang panik gitu loh, kok bangunan turun terus gitu kan. Nah, immediate settlement itu adalah penurunan yang terjadi ketika si struktur sudah kita kerjakan. Saat
saat setelah selesai terjadi settlement, penurunan. Nah, itu namanya immediate. Jadi dia berkaitan dengan namanya short term, ya, atau singkat gitu loh. Jadi berlangsungnya secara singkat, ya. Bangunannya ya beres gitu kan dalam 10 bulan. Nah, di bulan ke-10 dia terjadi settlement. Gitu. Udah beres aja, udah gitu. Udah turun, itu namanya immediate settlement. Ya. Nah, kalau misal kita berbicara perumusannya ya kurang lebih seperti ini. Jadi dia nanti akan dipengaruhi ya oleh lebar pondasi gitu ya. Kemudian kalau untuk yang non kohesif ya tadi. Kemudian kalau yang kohesif dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya. Oleh modulus gitu kan. Gitu ya. Kemudian ada IP ya, bukan indeks plastisitas gitu ya. Tapi dia faktor tertentu gitu ya. Dan di sini dikalikan juga dengan Poisson ya, V ini ya, Poisson rasio yang kemarin. Nah, itu data-datanya dari lem semua. Nah, kemudian ada consolidation. Nah, consolidation settlement ini berkaitan dengan ya waktu yang panjang gitu ya. 1 tahun gitu kan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 50 tahun gitu. Panjang. Kalau immediate itu dia pendek, short gitu. Ya bulan kesekian gitu kan, beres konstruksi, turun, udah beres gitu. Nah, kalau consolidation gitu ya, itu dia berkaitan dengan periode yang panjang. Tanahnya akan terus turun gitu. Nah, kenapa sih turun gitu kan? Kalau groundnya adalah batuan, batu, itu kan sesuatu yang keras. Turun nggak sih sebenarnya kalau batu gitu kan? Ya kalau misal dia batunya berpori, oke, dia terkompaksi bisa gitu kan. Kalau dia granit deh, kita bangun rumah di atas granit, kita pahat tuh granitnya sampai licin betul tuh, elevasinya 0 meter gitu. Itu kan kokoh gitu. Nah, kalau tanah kan beda gitu. Tanah itu kalau misal dia menerima beban, dia pasti akan ini makin turun gitu loh ya, settlement gitu. Nah, konsolidasi itu berkaitan dengan keluarnya air pori gitu. Jadi kalau misal kita gambarkan di sini ya, ini kita punya surface di sini ya. Nah, kalau immediate itu kan si tukang bangunan ini ya, itu bangun ya udah nanti ada turun sekian senti misal gitu kan, itu di titik ini gitu ya. Nah, udah gitu. Nah, setelah itu misal di sini groundnya adalah tanah dengan ukuran pasir. Artinya apa? Ada butir-butir pasir ya ceritanya nih. Ya. Yang tadi loh gitu kan, yang ada semut nahan beban di atasnya gitu kan. Nah, ini kan ada butir-butirnya nih ya. Di antara butir ada apa? Ada air gitu ya. Ada air ya. Ya, di antara ini kan air semua nih, ya. Ini kan nyimpan air nih di pasir gitu kan. Ini air semua kan, gitu kan. Nah, gitu kan, ini air juga gitu kan, air semua gitu. Nah, penurunan itu, settlement itu masih akan terus terjadi gitu, akan terus terjadi gitu, periodenya panjang, namanya gitu ya, itu adalah consolidation settlement ya, penurunan konsolidasi. Konsolidasi itu apa sih gitu kan? Konsolidasi itu berarti si butir pasirnya ini makin terkonsolidasi. Apa konsolidasi berarti? Makin bertemu, makin terikat gitu. Artinya apa? Airnya ngalir. Kalau selama masih ada air, tadi kan air menopang overburden di atas. Selama masih ada air berarti butirnya ya tidak terkonsolidasi gitu kan. Tapi ketika airnya mengalir ini kemana sih? Gitu kan? Ya macam-macam, tergantung nanti kondisi hidrogeologi di bawah tanahnya. Ya, mungkin dia mengalir ke tanah sebelah atau ke lapisan sebelah, bisa mengalir vertikal, mengalir ke atas dan sebagainya. Gitu kan? Itu yang disebut sebagai mekanika fluidanya kan nanti di bawah tanahnya.
Nah, kalau misal dia mengalir, misal dia keluar, rilis, ya, atau bahasa lainnya drain, ya, drain itu kan artinya aliran, ya, mengalir, atau kering gitu. Nah, keluar, itu pasti akan rearrange lagi butir-butirnya. Benar nggak? Gitu. Karena sudah tidak ada lagi airnya, tekanan porinya udah hilang. Gitu. Ya. Nah, itu namanya consolidation. Dan biasanya jangka waktunya lama gitu ya. 1 tahun lah gitu ya. Paling minimal kita estimasi konsolidasinya itu. Oke, kemudian untuk consolidation settlement ini sangat common sekali ya. Sekali lagi di dalam bahasan geologi teknik itu kita membawa sampel ke lab. Nanti ada tes oedometer untuk mendapatkan koefisien konsolidasi, gitu kan. Kalau ketebalan kan gampang gitu kan, kita ngebor aja dapat kan soil sekian di ketebalan berapa gitu kan. Kemudian nanti ini ada faktor waktu ya, perumusannya seperti ini gitu kan. Kemudian juga nanti ada derajat konsolidasi U besar gitu ya. Dia berkaitan dengan time juga gitu kan, karena periodenya panjang gitu kan. Nah, makanya di dalam perhitungan geoteknik sipil itu sering diperhitungkan terkait dengan settlement ini gitu. Jadi kalau misal kita bangun ya, tahun pertama ini terjadi settlement berapa senti gitu ya, tahun kedua terjadi berapa senti, tahun ketiga terjadi berapa senti. Nah, itulah yang dipertimbangkan oleh para engineer sebelum membangun. Jangan sampai kita bangun-bangun aja gitu, nggak mempertimbangkan konsolidasi dari tanahnya gitu. Kan kalau misal nggak dihitung, ntar kita kaget gitu loh. Besok masuk kantor kok ini perasaan gedung makin rendah aja gitu kan, makin nyungsep ke bawah gitu kan. Kan kita jadi deg-degan gitu kan. Nah, makanya diperhatikan juga berkaitan dengan konsolidasi ini. Ya, nanti ada koefisien compressibility tadi ya, berkurang volumenya, terkompres, ya. Ketebalan gampang tadi ya, efektif vertical stress apa sih? Tadi juga kita tahu rumusnya, total stress dikurang dengan tekanan pori, ya. Ini satuan-satuannya. Oke, ya. Sekarang coba kita melihat gambaran yang berkaitan dengan rock mass ya. Kalau tadi kan kita membahas groundnya ini tanah gitu kan. Bagaimana kalau groundnya adalah sebuah rock gitu, sebuah batuan ya. Ternyata batuannya ini gitu ya, itu juga akan menunjukkan stress pattern ya. Kalau yang tadi di tanah itu juga ada patternnya. Nah, kalau di rock mass itu kan perpaduan antara intake plus diskontinuitas gitu ya. Jadi kalau misal di sini gitu ya, dia tidak ada diskontinuitas. Diskontinuitasnya itu kan bisa bedding, bisa sesar ya, bisa apalagi ya, banyak lah ya, gas fracture gitu ya, atau foliasi di metamorf itu banyak. Nah, itu kurang lebih kayak gini kalau di rock gitu ya. Kalau dia tidak ada diskontinuitas. Jadi bola lampunya tuh sempurna, bulat banget gitu kan. Ya. Jadi makin dekat dia terkena stres dari fondasinya paling tinggi, betul gitu ya. Jadi stres konturnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misal ada diskontinuitas dan arahnya horizontal, mungkin ini sangat common kalau dia dalam sebuah bedding gitu kan. Bedding alternating atau interbedded dari sandstone, claystone, sandstone, claystone, siltstone dan sebagainya, begitu ya mungkin ya, bedding gitu kan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi bentuk dari bola lampunya gitu ya, agak lonjong ternyata gitu. Karena keberadaan dari diskontinuitas ini gitu. Nah, kemudian kalau yang dia bentuknya incline itu miring gitu ya. Jadi kalau misal diskontinuitasnya miring, ya mungkin ini sudah terlipat ceritanya, lapisan dari batu sedimennya sudah terlipat gitu. Jadi dia akan memiliki bentuk dari stresnya itu irregular lah gitu ya, bentuk dari bola stresnya. Nah,
Terus nanti kalau variasi yang lain dan sebagainya ya tentu akan sangat berbeda-beda gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan stress pattern kita. Nah, kalau kita boleh menarik kesimpulan gitu ya, ya secara umum kayak gini, ya terkait dengan pondasi di batuan. Makin keras atau makin kuat material batu kita, gitu ya, itu akan makin tinggi ya si bearingnya, gitu ya. Terus makin tinggi nilai diskontinuitasnya, maksudnya diskontinuitasnya makin banyak, gitu ya. Nah itu bisa jadi daya dukungnya makin rendah, gitu kan. Dan kemudian ya di sini gitu ya, pelapukan dan faulting itu akan sangat berkaitan erat dengan bearing gitu, daya dukung. Jadi kalau misal kita punya sandstone dengan kita punya sand, apa sih bedanya? Sandstone itu batu, kalau sand itu tanah, pasir. Ya, sand itu tanah, sandstone itu ada stone, ada batunya. Nah itu kan berbeda, ya. Yang satu mungkin akibat pelapukan, jadilah dia tanah pasir, sand, gitu kan? Nah dia akan memiliki nilai yang lebih rendah dari segi daya dukungnya dibandingkan dengan sandstone. Faulting kayak tadi, faulting juga bisa tentu ya, dia bisa men-trigger pelapukan gitu ya, dan juga dia bisa mempengaruhi ya kekuatan dari sebuah rock mass, dan dalam hal ini juga bisa mengurangi bearing value-nya. Terus kok di sini ada prism, apa sih artinya nih maksudnya? Ini maksudnya asumsi, diperkirakan gitu kan. Jadi dia bukan apa namanya, sesuatu yang detail engineering calculation, tapi ada apa namanya, perkiraan ya. Dan itu biasanya orang-orang geologi kan ya suka dianggapnya itu apa namanya, tidak logis dan sebagainya karena calculation engineer-nya tidak ada gitu. Nah, kekuatan kita ya kualitatif ini kan biasanya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini dari price, estimasi dari daya dukung ya. Kalau kita punya satu material, kemudian nanti di sana kita punya rock ya, kemudian kita punya non cohesive soil ya, pasir, gravel gitu kan. Kemudian ada cohesive soil ya, clay gitu kan. Kemudian ada organic gitu kan, ada timbunan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan memiliki tipenya ya. Misal dia adalah sebuah batuan genes ya, kemudian batuan beku ya, atau dia limestone ya, atau schist ya. Kemudian dia gravel ya, non kohesif, atau dia sand ya. Dia nanti bisa dense, bisa loose gitu kan, atau compact ya, ada macam-macam. Kemudian kalau yang cohesive soilnya ya, dia clay ya, ada stiff clay, firm clay gitu kan, soft clay ya, very soft dan sebagainya gitu. Nah, bisa kita lihat ternyata kalau dari apa perkiraan ini gitu kan, asumsi awalnya ya nilai daya dukungnya kalau yang rock lebih tinggi gitu loh ya, sampai 10.000 lah gitu ya. Kemudian kalau sudah berubah menjadi tanah ya, dia decrease ya 600 gitu kan ya, batas bawahnya di 100 gitu kan. Kemudian kalau yang non cohesive soil gitu ya, ternyata nilainya lebih rendah dibanding yang non cohesive. Nah, ini beberapa catatan aja gitu ya, bahwa ternyata nilainya itu berdasarkan asumsi gitu kan, asumsi gitu. Oke, ini berkaitan dengan faktor-faktor geologi ya di dalam kita melakukan kajian tentang pondasi gitu. Tentu banyak sekali case yang berbeda-beda gitu kan pada akhirnya di dalam kita membangun suatu struktur gitu. Bener nggak? Tentu beda gitu kan. Kalau kita bangun di daerah yang ada limestone gitu kan, tentu akan berbeda. Kalau kita bangun di atas tanah gitu kan,
Itu yang tadi ya, terkait dengan settlement gitu kan, kita ngitung daya dukung tanahnya gitu kan. Kalau misal kita bangun di atas kars gitu kan, meskipun nggak mungkin ya, biasanya jadi kawasan perlindungan, itu tentu akan responnya berbeda-beda gitu. Makanya sangat penting sekali bagi kita untuk apa? Untuk mengetahui ya faktor-faktor geologi yang bekerja di suatu daerah gitu. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang geologi gitu kan, itu diajak tuh ke lapangan ya. Ditanya sama orang sipil gitu kan, ini batunya apa sih? Ya, kalau nggak ada batu, ini tanahnya apa sih? Gitu kan. Mereka butuh pendapat orang geologi. Oh, ini ternyata tersusun dari gamping, terus di bawahnya ada pasir gitu. Jadi yang pertama itu adalah batu, yang keduanya tanah gitu loh. Nah, nanti orang sipil akan otomatis mendapatkan alarm gitu loh. Oh, berarti harus hati-hati dan sebagainya gitu kan. Kalau orang geologinya bilang, oh ini hanya batu aja, keras dan sebagainya. Oke, orang sipil biasanya ikut gitu loh. Tinggal mereka nanti ngitung-ngitungnya itu gitu kan. Beban angin, beban struktur, beban orang gitu kan, beban umur dan sebagainya gitu ya, untuk daya dukung si tanahnya. Tapi bagian terpentingnya itu adalah kita tahu apa sih lapisan tanah di bawahnya gitu. Saya sering menceritakan jangan sampai kejadian kayak di Ambalang gitu kan, udah triliunan gitu kan, atau miliaran gitu kan, habis sia-sia gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya ya, selain faktor yang lain, itu nggak tahu ternyata kontraktornya di bawahnya ada lapisan-lapisan yang berbahaya gitu kan. Nah, itu orang geologi sangat penting sekali. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akan ketemu lagi di pertemuan besok. Dan mungkin siapkan kesadaran gitu ya dan sebagainya, karena kita akan melihat ini semua ya. Ya, tidak usah bingung ya, nanti coba kita lihat secara singkat ya, apa sih maksud simbol-simbol ini dan sebagainya gitu kan. Tentu kita nggak akan jadi seorang ahli matematika teknis ya, seorang ahli civil engineer, tapi gambaran besarnya seperti apa sih. Ya, selamat siang menjelang sore. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih. Salim. Waalaikumsalam.